Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program acara Mana Surgawi dari Gereja Bethel Indonesia di Situbondo. Pada bagian yang ketiga ini, kembali lagi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tetap kepada rumahku adalah surgaku. Karena apa saudara? Betapa pentingnya suasana rumah yang ada. Karena dari sana nanti akan bersumber segala apa yang akan keluar. Bahkan kita bisa memakai keluarga kita sebagai bagian dari kesaksian hidup kita untuk memberitakan Injil Kristus. Karena sebetulnya saudara, dari keluarga itulah semuanya berada. Baik itu dari pendidikan anak, baik itu dari pendidikan iman, dari hubungan suami istri yang penuh dengan kasih, itu akan menjadi bagian kita untuk memberitakan Injil kita. Saudara, pada bagian yang ketiga ini, saya akan bicara mengenai hierarki dalam sebuah keluarga. Kita akan mulai berasal dari surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Suatu ayat yang tidak begitu panjang tapi mempunyai makna yang begitu dalam. Saya akan bacakan yaitu 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Hal ini saudara, mungkin sudah banyak Anda ketahui, banyak Anda dengar, apalagi memang kita ini hidup di dalam sebuah bangsa yang kehidupan budayanya bersifat paternalistik, yaitu bagaimana yang dianggap sebagai pimpinan keluarga adalah seorang ayah. Tapi kembali lagi di sini, firman Tuhan menegaskan kembali kepada kita betapa pentingnya hierarki urutan hal yang demikian. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Allah Bapa. Nah, di sini bicara suatu urutan yang tidak sembarangan oleh Allah, memang itu dibuat hal yang demikian. Maka kalau kita lihat dalam sebuah pernikahan, yang pertama sekali lagi yang dibentuk oleh Tuhan, suatu lembaga pernikahan yang dibentuk oleh Tuhan, yang diawali dengan berkat Tuhan, yang diawali juga dengan suatu otoritas dari Tuhan, supaya melalui keluarga ini bisa menguasai segala benda-benda ciptaan Tuhan, hewan-hewan yang ada di darat, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di laut, dan berkat itu diberikan di saat lembaga pernikahan itu ada, yaitu bicara mengenai rumah tangga. Nah, di sini saudara, ada tata urutan yang Tuhan berikan, yaitu bagaimana seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga itu. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana sebuah contoh lembaga pernikahan itu rusak akhirnya, menjadi tidak mencapai tujuan seperti yang Tuhan mau, sehingga masing-masing dalam rumah tangga itu tidak pernah menikmati nikmatnya berumah tangga. Saudara, ada begitu banyak rumah tangga yang seolah-olah dia masih utuh, tapi sebetulnya di dalamnya sudah begitu banyak hal-hal perpecahan yang terjadi. Tidak adanya satu tujuan dalam rumah tangga itu, tidak adanya satu kesatuan di dalam mencapai tujuan apa yang hendak dicapai oleh rumah tangga itu, termasuk salah satunya di dalam hal mendidik anak. Hal ini terjadi karena terjadinya kekacauan hierarki, yang seharusnya seorang suami yang tunduk kepada Kristus, sewajarnya lah dia bisa dihormati oleh istrinya.
Tetapi yang terjadi dalam keluarga Adam, kita lihat saudara, firman Tuhan katakan, tidak perlu terlalu saya buka mengenai kembali kepada firman Tuhan itu. Di sana dikatakan, dikala Hawa berdialog, memberi kesempatan kepada sang ular itu, dan sehingga akhirnya dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dikatakan Adam, suaminya, ada bersama-sama dengan dia. Artinya apa saudara? Dalam hal ini terjadi kekacauan dalam hierarkinya, di mana Hawa sudah mengambil suatu tindakan dan Adam mendiamkan. Terjadi suatu kekacauan, sehingga di saat itulah terjadi suatu yang dulunya Adam dan Hawa diciptakan dalam suatu keharmonisan untuk melambangkan kasih Bapa, kasih Anak, kasih Roh Kudus, yang tiga itu Esa. Mereka saling mengasihi, saling mempunyai mata rantai untuk saling memuliakan. Seharusnya demikian yang terjadi dalam keluarga Adam. Tetapi oleh karena hierarki ini udah menjadi terbalik, seolah-olah Hawa lah yang mengambil suatu keputusan dan Adam pun yang sebagai pemimpin mendiamkannya. Disinilah awal mula terjadinya sesuatu saudara. Tetapi kembali lagi, di saat itu terjadi, dia memakan itu, yang terjadi adalah apa? Adam tidak mau disalahkan. Dia berkata, perempuan inilah yang kau tempatkan di sampingku, yang memberi aku makan buah itu. Di saat itu pula ditegurlah Hawa. Hawa katakan, oleh karena ular itulah. Sebetulnya hierarkinya saudara, dari Allah kepada Adam, kepada Hawa, kepada ular. Harusnya otoritas ini, binatang ular ini, di bawah kuasa daripada manusia. Seharusnya demikian. Tetapi yang terjadi melalui tipu dayanya si ular tua ini membuat tata urutan itu menjadi kacau. Yang terjadi, maka terjadi dalam rumah tangga itu saling menyalahkan, saling egonya muncul, tidak mau disalahkan yang salah orang lain, tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau Anda perhatikan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Jelas saudara, yang dimaksud manusia itu adalah Adam. Karena Adam memang punya persamaan kata, Adam sama perkataan katanya dengan manusia. Tetapi disinilah Allah hendak berurusan dengan sang pemimpin keluarga, yang seharusnya sang pemimpin keluarga ini bisa mencegah istrinya Hawa, bisa minimal memberikan apa yang diperintahkan. Karena yang menerima langsung perintah itu adalah Adam, bukan Hawa saudara. Harusnya Adam yang mengingatkan, bukan begitu yang dimaksudkan oleh Tuhan, untuk kamu tidak boleh memakan buah larangan itu sehingga kamu menjadi serupa dengan Allah. Tapi dalam bicara mengenai bagaimana kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan melalui hierarki yang ada dalam sebuah rumah tangga itu. Di sini banyak saudara, dalam kehidupan zaman sekarang ini pun terjadi kekacauan dalam rumah tangga karena pihak Adam sendiri yang secara tidak sadar kadang dia menyerahkan kepemimpinan itu kepada Hawa, atau Hawanya sendiri, istrinya sendiri yang hendak mengambil alih kepemimpinan itu. Seharusnya saya katakan, Adam dan Hawa itu bukan sesuatu di mana suami pasti benar, 100% benar. Tidak saya katakan demikian, karena firman Tuhan dikatakan seorang istri diberikan kepada suami karena istri berfungsi sebagai penolong pada awalnya. Dan kedua saudara, ada bagian-bagian tertentu yang kadang tidak sadar dalam sebuah kepemimpinan itu. Si suami ini merasa bahwa ada ketakutan-ketakutan yang mungkin dimulai dari ketidakbenaran dari seorang suami. Ada begitu banyak contoh saudara, hal-hal demikian banyak terjadi dalam sebuah rumah tangga.
Dikala suaminya pernah melakukan suatu kesalahan, untuk selanjutnya entah bagaimana, prosesnya bagaimana, sehingga sang suami pun tidak menjadi pemimpin, karena senantiasa istrinya mengingatkan akan kesalahan-kesalahan sang suami, sehingga sang suami secara tidak sadar tunduk di bawah pengaruh dan perintah istrinya. Sebetulnya kembali lagi saudara, seandainya terjadi hal yang demikian, firman Tuhan katakan apa? Ada jalan keluar. Kalau memang suaminya pernah melakukan itu dan dia bertobat, seharusnya lah kalau Tuhan katakan bahwa kita punya pengantara yang adil, dia setia. Harusnya kalau di saat suami minta ampun, bertobat, ampunilah, kembalikan dia kepada fungsi yang semula sebagai suami. Ini saudara yang banyak terjadi dalam kondisi ini. Kalau kita lihat juga keluarga Abraham, terjadi masalah antara kehidupan Abraham, karena Abraham sudah dijanjikan mempunyai anak kandung sendiri yang berasal dari Sarah, yang dijanjikan untuk mempunyai anak, tetapi oleh karena ketidaksabaran daripada istrinya Sarah, sehingga Sarah memberikan jalan keluar. Dan kalau kita lihat di sana, walaupun secara kebudayaan saat itu diperbolehkan untuk menikahi budaknya, tapi yang jadi pertanyaan saudara, seharusnya Abraham tidak melakukan hal demikian, karena janji firman Tuhan itu datang dari Tuhan. Dan kita mau ingat, setiap janji dari Tuhan, tidak ada Tuhan yang tidak bisa menggenapinya. Dan bukan Tuhan kurang kuasa untuk menggenapinya. Hanya tinggal menunggu arti kesabaran, menanti waktu Tuhan. Nah, dari sini saudara kita lihat betapa pentingnya tata urutan hierarki itu. Seharusnya lah Kristus menjadi kepala dari suami. Siapakah Kristus itu? Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Apakah kebenaran itu? Adalah firman Tuhan itu sendiri. Tadi saya katakan tidak 100% suami pasti benar. Bukan suami harus merasa paling benar. Kalau memang istri memberikan nasihat kepada kita, mari kita cocokkan kembali kepada firman Tuhan. Kalau memang benar apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan oleh istri sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah kembali lagi suami juga tunduk. Tetapi juga bagi istri yang dikala suami memberikan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, hendaklah istri juga tunduk kepada suaminya. Karena apa yang dilakukan dan apa yang dinasihatkan oleh suaminya itu adalah bicara mengenai ketundukan kepada firman Tuhan. Di sini saudara kita mau belajar betapa pentingnya kita menghargai hierarki ini. Jangan sampai hierarki yang telah ditetapkan oleh Tuhan dirusak oleh kita sendiri. Dikala kita melanggar firman Tuhan, saya yakin tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam rumah tangga itu. Tidak akan ada berkat Tuhan yang mengalir dalam keluarga itu. Tapi dikala keluarga itu boleh menundukkan dirinya kepada firman Tuhan, artinya dia ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, seperti Mazmur pasal yang pertama yang mengatakan ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang senantiasa hijau daunnya dan berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Apabila kehidupan rumah tangga itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Mari kita belajar saudara, apabila ada keluarga-keluarga kita yang menghadapi hal yang demikian, di mana kepemimpinan itu sudah tidak ada di dalam rumah tangga kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kembali lagi kita untuk menundukkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada hierarki yang Tuhan inginkan, yaitu suami sebagai kepala istri, di mana suami tunduk kepada Kristus dan istri tunduk kepada suaminya. Perhatikan, firman Tuhan katakan, itu terjadi kerukunan. Mazmur 133 dikatakan, apabila kamu hidup dengan rukun bersama, maka di sana telah diberitakan berkat Tuhan bagimu. Amin saudara. Dan bila ini menjadi peringatan bagi rumah tangga yang menghadapi situasi kondisi yang melawan hierarki Tuhan, mari kita berdoa saat ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan saat ini Bapa boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada. Kiranya Kau memberkati mereka boleh tunduk kepada Kristus, yang suami pada tunduk kepada Kristus, istri boleh tunduk kepada suaminya. Dan kami percaya Tuhan, apabila hierarki ini terjadi, sebagaimana firman-Mu terjadi, diberkatilah kami, dan kami diberi otoritas Tuhan. Segala berkat Tuhan akan datang menyertai kehidupan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.